Hai guys, apa kabar? Welcome back to my YouTube channel. Hari ini kita mau general reading. Ini tentang seseorang yang bertanya-tanya di dalam hatinya, apakah kamu punya feeling enggak sama dia? Siapakah orang ini? Kita cari tahu. Guys, karena ini energinya kolektif, energinya banyak orang, jadi pasti nggak akan resonate buat semua yang nonton ya. So kalau nggak cocok, kalau nggak resonate, jangan dipaksakan, oke? Energinya juga bisa vice versa atau ke bolak-balik. Yang mau personal reading bisa cek di kolom deskripsi. Oke, yang selalu setia di channel ini, makasih banyak buat supportnya kalian. Yang baru bergabung, selamat bergabung. Jangan lupa di subscribe, share, like, komen. Kalau kamu suka sama videonya, yang punya tema-tema khusus juga boleh banget di kolom komentar. Tapi tetap pastiin temanya bersifat umum ya guys, karena untuk bacaan orang banyak. Oke. Ya sudah, kita ambil semua kartunya. Ada Two of Pentacles di bottom of the deck. Ada Queen of Wands, Queen of Swords, Ten of Swords. Oke. The Empress. Ada Eight of Cup, Ten of Wands, dan ada The Chariot. Aku ngerasa apa ya, aku dapat sense-nya ini masih orang lama guys, orang yang pernah bareng sama kamu dulu, tapi mungkin somehow hubungannya nggak berhasil dan harus berakhir. Karena ada The Chariot juga di sini, feeling aku ini bisa jadi kamu dan dia pernah terikat dalam satu pernikahan, ada legal institution gitu, ada lembaga pernikahan yang pernah kalian jalani gitu. Tapi mungkin entah hubungannya saat ini sedang berjarak atau malah bener-bener udah divorce gitu. Tapi seseorang ini kelihatannya punya pengharapan di dalam hubungannya kamu sama dia, walaupun kalian mungkin udah nggak saling ngobrol lagi, udah nggak saling nyapa lagi gitu. Ada doa dan pengharapan yang diam-diam ternyata dia coba panjatkan sama Tuhan gitu. Dia kayak ngerasa jauh dari kamu tuh kok aku ngerasa ada yang beda, ada yang salah, ada yang nggak sama lagi nih gitu. Kok ada sesuatu yang hampa, ada sesuatu yang kosong di saat kamu nggak ada di sampingnya dia gitu. Dia ngerasa bahwa selama ini tuh nggak ada seseorang yang bisa menandingi kamu gitu di mata dia. Mungkin beberapa kali ini dia pernah deket sama orang lain, mungkin beberapa kali juga dia pernah mencoba untuk memulai hubungannya baru tapi tidak pernah berhasil. Karena ternyata mereka yang dia pilih ini tidak seperti kamu gitu. Karena mau nggak mau tuh kayak kamu tuh role model lah gitu buat dia. Kayak setiap orang yang dekat sama dia tuh dibanding-bandinginnya tuh sama kamu. Dia lakuin itu secara sadar atau enggak gitu. Setiap dia deket lah, kok si ini mah nggak kayak masa lalunya gue ya, kok si ini mah nggak kayak lu ya, kok si ini mah nggak care ya, lu lebih care dari orang ini. Nah selalu kayak gitu secara nggak langsung gitu. Diam-diam ternyata muncullah perasaan, keinginan, harapan untuk bisa kembali terkoneksi sama kamu. Tapi dia nggak yakin gitu apa kamu masih punya perasaan itu sama dia atau enggak. Mungkin dia pernah menyakiti kamu, somehow dia kayak pernah bikin kamu kecewa, mungkin bikin kamu terluka gitu. Karena ada apa ya, aku ngerasa ada luka batin yang sulit untuk disembuhkan di sini gitu loh. Ada beban, yang lebih tepatnya sih kamu yang merasakan, aku ngerasanya gitu. Ada beban mental, ada kekecewaan yang cukup dalam. Nah
dan dia tahu semua kekecewaan itu bersumber dari dia gitu. Makanya dia tuh kayak bingung. Sisi lain dia ngerasa nggak menemukan seseorang yang lebih baik dari kamu, selama ini masih kamu yang terbaik. Tapi untuk kembali ke kamu juga dia kayak ngerasa nggak yakin. Nggak yakin dalam artian apakah kamu masih menyimpan perasaan untuk dia, apa kamu masih orang yang sama gitu. Kalau misalnya dia mencoba kembali sama kamu juga, dia nggak tahu apa kamu masih seperti dulu atau kamu udah berubah menjadi seseorang yang dia nggak kenalin gitu loh. Jadi begitu banyak pertanyaan di dalam diri dia yang membuat dia akhirnya struggle, membuat dia akhirnya eh punya apa ya, kayak kebimbangan batin tersendiri gitu loh di dalam diri dia. Dengan adanya tuh of Pentacles di sini tuh aku kayak ngerasa dia tuh cukup cukup kebingungan gitu dengan situasi yang ada, situasi yang terjadi di dalam diri dia saat ini gitu. Dia kayak ngerasa nggak ada yang lebih baik dari kamu, tapi sisi lain dia sadar bahwa dia yang menyebabkan kesakitan atau kekecewaan di dalam diri kamu gitu loh. Jadi dia kayak punya punya trust issue di dalam diri dia sendiri gitu kan. Dia nggak yakin apa kamu masih punya perasaan yang sama, apa kamu masih tetap orang yang dia kenal, atau kamu sekarang udah punya orang baru, atau perasaan untuk dia tuh udah nggak ada sama sekali, kamu udah moving on. Jadi bergejolak di dalam diri dia sendiri gitu guys, karena dia yang menimbulkan rasa sakit yang ada di dalam diri kamu gitu. Mungkin semua perpisahan ini kesalahannya ya dari dia mungkin, makanya dia kayak ngerasa nggak pantas, dia ngerasa nggak yakin kalau kamu bisa menerima dia lagi gitu. Tapi tetap dalam hatinya dia tetap ingat bahwa dia tetap mengakui bahwa kamulah yang terbaik gitu loh. Dia tetap kayak menyadari bahwa tidak ada orang lain yang lebih baik dari kamu. Dia mengakui kesalahannya, dia menyesali semuanya kenapa harus terjadi seperti ini. Tapi mungkin kalau nggak kejadian kayak gini ya kalian berdua tidak akan pernah belajar gitu kan. Dia juga tidak akan pernah tahu bahwa kamulah yang terbaik kalau tidak ada kejadian seperti ini gitu. Aku ngerasanya kayak gitu. Jadi saat ini yang bisa dia lakuin cuman bertanya-tanya di dalam diri dia sendiri, minta petunjuk dari Tuhan gitu kan, dari semesta, apakah dia bisa menggapai kamu lagi, apa Tuhan bakal kasih kesempatan kamu berdua lagi untuk bisa bersama gitu. Jadi doa dan pengharapan itu yang coba dia panjatkan sama semesta seperti itu. Oke. Energinya di sini ada Taurus, Virgo, Capricorn, ada Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Libra, Aquarius, Cancer, Pisces, Scorpio, ada Cancer juga. Ada Sagittarius, kencang bangetnya ini di air sign sama fire sign. Gemini, Libra, Aquarius sama Aries, Leo, Sagittarius. Oke. Lanjutkan lagi. Thank you. Thank you. Oke. Bottom of the deck ada make the effort, ada the passion, dan ada romantic feeling. Udah jelas ya, dia masih punya perasaan yang sangat besar sama kamu, dia masih punya keinginan yang sangat besar untuk bisa bersama kamu, untuk bisa kamu memaafkan dia, untuk bisa kamu memberikan kesempatan kedua sama dia gitu kan. Dia masih benar-benar penasaran apakah kamu masih menyimpan rasa untuk dia gitu, karena dia yakin kamu tuh nggak bisa dengan mudahnya melupakan dia atau moving on dari dia gitu. Dia yakin banget sama hal itu gitu. Dia tahu sesayang apa kamu sama dia dulu pada saat kalian bersama. Jadi sekarang ini tuh dia kayak punya satu harapan besar bahwa kamu akan memaafkan dia, bahwa perasaan kamu masih sama gitu dengan perasaan kamu yang dulu pada saat kalian bersama gitu. Dia hanya harus melakukan usaha lebih besar lagi gitu untuk bisa
meyakinkan kamu, untuk bisa mendekati kamu, untuk bisa mengambil hati kamu kembali gitu. Dan dia akan berusaha untuk itu kalau aku lihat, karena dia ngerasa kamu tuh worth it banget untuk dia perjuangkan, worth it banget untuk dia ambil resiko untuk kembali menuju ke kamu gitu loh. Dia ngerasanya seperti itu, karena emang gak main-main sih guys. Aku ngerasanya perasaan dia sama kamu tuh bener-bener makin kuat justru pada saat kalian udah gak bersama, justru pada saat dia udah menemukan orang lain, dan ternyata orang lain itu gak seperti kamu. Nah, perasaan dia ke kamu itu jadi malah semakin kuat gitu loh jatuhnya, malah semakin kayak ingin mencoba untuk kembali, ingin mencoba untuk meyakinkan kamu lagi, ingin mencoba untuk effort yang lebih besar lagi supaya kamu bisa menerima dia balik gitu. Oke, aku kasih inisial, atau ini juga bisa huruf di namanya kamu atau di namanya dia. Yang pengen tahu kelanjutan ceritanya ke depannya kalian bakal seperti apa, boleh personal reading ya. Oke, ada N, X, A, B, D, K, P, Y, V, I, Q, dan T. Oke guys, segitu dulu. Thank you so much for watching. Mohon maaf kalau ada salah kata ya. See you next time, dadah.